Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pergi untuk cuci mobilnya. Mobil udah kotor banget ya. Sekarang masih masa PSBB di Jakarta, tanggal 8 Mei 2020. Barusan selesai sholat zuhur ya, 4 rakaat, walaupun ini hari Jumat. Mobil sudah kotor banget ya, kita udah nggak tahan lagi. Mau dicuci di rumah tapi nggak ada vakumnya, mau cuci sekalian dalam. Jadi ya udahlah, kita coba pergi ke tempat pencucian mobil sambil kasih rezeki lah untuk mereka di masa pandemi COVID ini. Mereka kekurangan pemasukan dan bansos atau bantuan sosial juga kurang, nggak merata dan sedikit ya. Oke, sip, kita jalan ke tempat cucian mobil. Jadi memang dalam kondisi wabah seperti ini, kita, masyarakat dan pemerintah terutama harus mengutamakan kesehatan. Bagaimana protokol untuk menghadapi wabah ini supaya tidak semakin menyebar, maka dilaksanakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Sebenarnya sih maunya lockdown atau karantina ya, tapi lockdown karantina biayanya besar karena pemerintah harus memberi makan rakyatnya. Nah, kan tapi kemudian sebenarnya PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar, juga merupakan pukulan bagi ekonomi rakyat karena banyak yang dibatasi ya. Nah, tapi kan sudah dibantu dengan bansos dari Pemda maupun bantuan dari bansos dari pemerintah pusat ya, ada banpres, bantuan presiden ya kan. Tapi ya susah ya untuk karena sedikit. Kemarin baru dapat satu kali yang harganya 1.149.500 ya, 150.000 untuk 2 minggu, dan sampai sekarang belum datang lagi. Ada juga yang dari Kemensos, tapi ya untuk satu kepala keluarga tidak cukup, sehingga pemikiran saya sih tetap PSBB, kita utamakan kesehatan, tapi akses masyarakat untuk mendapatkan atau untuk bisa berkegiatan ekonomi itu harusnya dicari ya, harusnya tidak dibatasi terlalu ketat. Maksudnya bukan tidak dibatasi terlalu ketat, maksudnya tetaplah harus diberikan kesempatan. Caranya gimana? Caranya kita kreatif ya, kita cari cara-cara bagaimana supaya kegiatan ekonomi tetap berjalan walaupun PSBB atau pembatasan sosial berskala besar atau protokol COVID juga jalan. Jadi pertama, protokol COVID itu seperti apa? Misalnya kalau toko ya jual sembako atau jual kebutuhan sehari-hari ya, itu bisa aja sebenarnya tetap buka ya, tapi kemudian pengunjungnya dibatasi dan diberi jarak ya. Kemudian restoran kan sekarang tidak bisa makan di tempat ya, yang bisa hanya untuk di take away, dibeli barangnya ya, dibawa pulang oleh ojol ya, ojek online ya. Tapi itu ya sangat menurunkan pendapatan mereka. Memang ada beberapa yang sudah tutup ya, ada McDonald's, Sarinah katanya tutup karena memang terlalu jauh ya pemasukan ketika membandingkan antara delivery atau take away dengan makan di tempat ya. Jadi mungkin bisa saja makan di tempat tapi dibatasi waktunya atau tempat duduknya ya, tempat duduknya jadi berjauhan dan lain-lain ya. Ini semata-mata untuk supaya ekonomi tetap berjalan ya. Atau tempat wisata, ini kan semuanya ditutup ya. Semua ditutup tapi kemudian para pengusaha atau rakyat yang mendapatkan penutupan tersebut tidak mendapat gantinya. Ini gimana? Makannya gimana ya? Makannya gimana? Ya, nah, mungkin perlu dicari cara-cara bagaimana kegiatan ekonomi dapat berjalan
dalam kondisi PSBB. Sebenarnya kalau dinas UMKM misalnya di Jakarta itu juga sudah memberikan pelatihan atau mempopulerkan transaksi-transaksi ekonomi melalui online dengan marketplace dan online lewat website dan mungkin pesan antar dan seterusnya ya. Ya itu bagus ya. Jadi ada cara-cara gimana sih caranya bertransaksi atau berkegiatan ekonomi dengan kondisi yang terbatas seperti itu. Karena ini insya Allah akan terus terjadi ya. Artinya setelah COVID ini selesai, maka di masa yang akan datang ya virus itu tetap ada ya. Susah untuk bisa nol semua seluruh dunia. Sehingga kita harus terbiasa untuk berada dalam kondisi di mana virus mengintai ya. Jadi kita harus hati-hati. Ini sebenarnya saya juga ke tempat cucian mobil ini untuk memberikan rezeki lah bagi mereka ya. Bagaimana caranya di zaman COVID-19 ini ya dia tetap bisa punya pelanggan, punya orang yang bisa menambah pendapatan mereka gitu ya. Kebetulan saya masih ada rezeki ya. Tapi kalau sekarang juga berkurang artinya gaji saya sebagai anggota dewan gitu ya saya infakkan lah ya untuk masyarakat sini. Tapi kalau misalnya itu juga berkurang ya terpaksa berkurang juga nih untuk masyarakat ya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan rezeki di tempat lain. Saya cari lah ya, namanya juga orang hidup ya. Nah ini kita sedang berada di Jalan Pemuda. Saya mau cari, biasanya saya ke tempat cucian red drop atau red hot apa mana buka dia. Ini restoran tetap buka tapi hanya untuk online, hanya untuk ojol ya. Bank tetap buka. Ini dia nih, tetap buka. Ini ban mana ya? Atau salah jalan nih, maksudnya seberang sana dulu. Ada beberapa tempat sih, ada tempat yang satu lagi di Jalan Balai Pustaka sana ya. Nah, saya mau lihat yang sini karena kalau di sini dia masuk ke dalam tempat cucian robot gitu ya. It's mana? Barbershop. Oh, berarti kelewatan ya. Bukan di sini. Oke, berarti kita lihat sebelah sana ya. Oke. Tempat yang biasa di Jalan Pemuda tutup ya, yang pakai robot gitu. Maksudnya kita masuk dulu ke dalam tempat pencucian mobil bersama orang-orangnya gitu. Jadi saya akan pindah atau akan mencari tempat yang lain yang lebih sederhana, manual di Jalan Balai Pustaka. Ini ternyata tutup ya, mungkin karena pelanggannya juga habis nih karena pandemi ini, karena pembatasan sosial besar-besar. Kita tidak membenturkan antara ekonomi dengan kesehatan masyarakat ya. Kita utamakan tetap kesehatan ya. Akan tapi ketika kita memberikan pembatasan sosial bagi masyarakat supaya di rumah, supaya tidak terkena corona, supaya sehat, maka supaya sehat kan mesti makan ya. Sehingga kemudian ketika di dalam rumah bersama keluarga ya, ekonominya, makannya, pasokan nasi, sembako, lauk pauk itu harus dijaga ya. Ya apa kekuatannya kalau cuma masyarakat ya, apa anggota dewan kayak itu terbatas. Jadi memang harus dikoordinir dari pemerintah, tapi uangnya juga lagi nggak ada. Nah ini jadi repot ya, sehingga bagusnya memang jalan tengahnya kita kreatif ya, kita cari ide-ide bagaimana supaya pandemi oke, pembatasan oke,
kita pakai protokol COVID-19, tapi tetap bagaimana caranya supaya ada apa ya, transaksi jual beli ya, sehingga orang bisa makan ya, bisa berdiam di rumah tapi ada pemasukan ya, terutama para keluarga ya. Nah, kita masuk ke jalan ini Sunan-Giri dulu ya, baru kemudian terkenal Balai Pustaka. Sambil lihat-lihat ini mana yang masih buka, mana yang sudah tutup ya. Tapi sebenarnya warung-warung kecil itu ternyata masih bisa ya, yang di pelosok-pelosok, yang di gang-gang, maksudnya yang di dalam-dalam itu masih bisa makan di situ. Jadi nggak harus bawa pulang, harus bungkus ya, masih bisa, karena nggak ada yang ngawasin kali ya. Kemarin saya juga pergi ke Pasar Pulau Gadung menjelang buka puasa, masih suasananya sama seperti ketika tidak ada PSBB, tidak ada COVID ya. Orang-orang jualan takjil, jualan apa semuanya. Aduh. Nah, itu repot ya, karena nggak bisa, susah membatasi gerak masyarakat kalau tidak diberikan makan. Kira-kira begitu. Kita udah masuk ini dia tempatnya. Oke. Ya, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Saya cuci mobil. Ya, sepi ya, cuman ya lumayan lah untuk mungkin uang makan dia sedikit untuk hari ini, untuk anak istrinya. Kita harus sama-sama menghadapi persoalan wabah ini sebagai satu bangsa Indonesia yang sudah ditasbihkan ya, sebagai bangsa yang besar. Sejak zaman penjajahan kita sudah mengalami berbagai macam masalah, berbagai macam problema, berbagai macam penjajahan, pemberontakan, PKI, komunis ya, terus masalah-masalah ekonomi, krisis moneter 1998 dan krisis lainnya. Mudah-mudahan krisis karena wabah pandemi corona ini juga bisa kita hadapi, bisa kita selesaikan bersatu padu sebagai sebuah bangsa, sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia, insyaallah. Oke, demikian saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.